Saudaraku, ada sebuah kisah luar biasa tentang seorang perempuan dari Sunem, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan saat anaknya mati dan dibangkitkan kembali melalui Nabi Elisa. Namun kali ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya bukan hanya membangkitkan yang mati, tetapi juga memulihkan yang hilang. Suatu hari, Elisa datang kepada perempuan Sunem itu dan berkata, "Pergilah, tinggalkan rumah dan negerimu, sebab negeri ini akan dilanda kelaparan selama 7 tahun. Bayangkan, meninggalkan rumah, ladang, tanah warisan, dan semua kenangan. Tidak mudah, tetapi ia memilih taat. Taat, meskipun tidak ada jaminan. Taat, meskipun meninggalkan zona nyaman. Taat, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. 7 tahun kemudian, kelaparan berakhir. Ia kembali pulang, berharap bisa memulai hidup baru. Namun kenyataan pahit menanti. Rumahnya diambil orang. Ladangnya telah dikuasai orang lain. Segalanya hilang. Tidak hanya rumah, tapi juga harapan. Mungkin kita juga pernah mengalami masa seperti itu. Saat kita sudah taat, kita sudah percaya. Tapi mengapa yang terjadi malah kehilangan? Mengapa setelah mengikuti Tuhan, justru masalah semakin berat? Seolah-olah Tuhan diam. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Perempuan itu tidak menyerah. Ia pergi menghadap raja, memohon keadilan. Dan inilah yang ajaib. Saat ia menghadap raja, Gehazi, pelayan Elisa, sedang menceritakan tentang mujizat Elisa membangkitkan anak perempuan ini. Raja kaget dan berkata, "Benarkah ini wanita itu? Ini anaknya? Itu bukan kebetulan. Itu kendali Tuhan." Lalu raja segera memerintahkan, "Pulihkan rumah dan ladangnya, dan kembalikan seluruh hasil panen selama 7 tahun kepadanya." Saudaraku, Tuhan tidak hanya mengembalikan rumahnya. Tuhan memulihkan semuanya, termasuk hasil panen selama 7 tahun. Apa yang hilang selama ia taat, Tuhan kembalikan berlipat ganda. Pelajarannya sederhana tapi kuat. Taat kepada Tuhan mungkin membuatmu kehilangan sesuatu untuk sementara, tapi tidak akan membuatmu kehilangan selamanya. Apa yang kita lepaskan karena Tuhan, akan dipulihkan kembali oleh Tuhan, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mungkin saat ini, engkau juga sedang melewati masa kekurangan, masa kehilangan, masa diabaikan, masa di mana engkau berkata, "Tuhan, kapan engkau memulihkan hidupku?" Ingatlah ini, taat itu mungkin membuatmu mundur sejenak, tapi bukan untuk kalah, melainkan untuk mengambil ancang-ancang, agar nanti engkau melompat lebih jauh dalam rencana Tuhan. Mari renungkan, apa yang pernah hilang dari hidupmu? Apa yang kau rasa sudah tidak bisa kembali? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan bukan hanya mengembalikan, tapi memulihkan? Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau Tuhan yang bukan hanya menghibur, tetapi memulihkan, menolong, dan mengembalikan apa yang hilang. Aku belajar dari perempuan Sunem untuk tetap taat. Meskipun aku tidak tahu akhir ceritanya, aku percaya Engkau sanggup memulihkan hidupku, bahkan melampaui yang bisa kupikirkan. Jika ada yang saat ini sedang lelah, kecewa, atau merasa hidupnya sudah hancur, jamah hati mereka Tuhan, pulihkan, kuatkan, dan teguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, mujizat-Mu masih nyata. Amin. Kalau kamu diberkati lewat renungan ini, tulis "Amin" di kolom komentar, dan bagikan supaya lebih banyak jiwa dikuatkan.